Yo, balik lagi di channel Mimin ini ya guys ya. Karena ceritanya Jang Tesan masih seru, jadi Mimin putusin buat lanjutin lagi alur ceritanya Jang Tesan yang mencoba menguasai dunia dengan uangnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai ke alur ceritanya. Cekicrot. Cerita dimulai setelah Lierin, Clara, dan Jang Tesan dipertemukan dalam satu waktu di part sebelumnya. Dan si Clara yang menanyakan tentang wanita yang bersama Jang Tesan itu. Apa Jang Tesan mengenalnya? Jang Tesan di sini mengatakan kalau dia nggak kenal wanita itu. Dia hanya bertemu waktu membeli makanan. Ah, aku nggak kenal dia. Dia hanya orang asing yang tiba-tiba saja mengajakku mengobrol, kata Jang Tesan. Ya, pembalasan yang cukup epik di sini dilakukan oleh Jang Tesan ke Lierin, Bung. Tapi faktanya itu semua hanyalah omong kosong hayalan Mimin saja yang Mimin buat-buat untuk ngeprank kalian dan membuat situasinya seperti yang mungkin salah satu dari kalian para pendengar inginkan. Yang sebenarnya terjadi adalah Jang Tesan memperkenalkan Lierin ke Clara. Tenang aja, di sini Jang Tesan nggak sebrengsek si Lierin kok guys. Oke, lanjut. Jang Tesan di sini mengatakan, "Ah, Clara, dia adalah Sanbe dari sekolahan tetangga. Aku sudah mengenalnya sejak lama, tapi entah kenapa kita bisa bertemu di sini." Lierin yang diperkenalkan sebagai Sanbe dari sekolahan tetangga, dia pun berkata dalam hati, Sanbe sekolahan tetangga?" Sebenarnya Jang Tesan di sini nggak bohong guys. Toh memang benar walaupun mereka dari sekolahan yang sama tapi gedung sekolahan mereka tetanggaan. Dan juga sebenarnya Jang Tesan di sini memperkenalkan Lierin itu dengan harap-harap cemas dan sedikit khawatir dengan Clara. Si Clara pun mengatakan, "Ah, benarkah?" Lalu si Clara pun memperkenalkan dirinya ke Lierin. "Halo, aku Clara Lee, pacarnya Daniel," kata si Clara dengan mengedipkan sebelah matanya ke Lierin yang seakan menandakan ke Lierin untuk jangan coba-coba menggoda Jang Tesan. Dalam hati Lierin pun berkata, Apa? Pacarnya?" Tentu saja, jelas membuat Lierin di sini sangat terkejut sekali guys mendengar perkataan si Clara barusan. Yah, lagi-lagi pembalasan yang cukup epik terjadi di sini, Bung. Dan kali ini beneran bukan Mimin yang buat-buat. Walaupun itu tak dilakukan langsung oleh Jang Tesan sih, tapi diwakilin sama si Clara tanpa sadar. Raut wajah Jang Tesan di sini begitu pucat sembari memandang ke arah si Clara, karena si Clara tadi mengaku kalau dirinya adalah pacarnya Jang Tesan. Di tengah soknya Lierin dan Jang Tesan itu, tiba-tiba si Clara mengatakan ke Lierin kalau Lierin itu sangat cantik. Clara berharap mereka bisa berteman dengan baik ke depannya. Jang Tesan di sini cukup khawatir dan memandangi Lierin dengan serius sembari berkeringat dingin. Kemudian Lierin pun menjawab perkataan si Clara tadi dengan terbata-bata. "Ah, iya, baiklah. Oke, ketika kita bertemu lagi, mari kita saling menyapa dan berteman dengan baik ke depannya." Tak selang lama, tanpa banyak basa-basi lagi dengan Lierin, si Clara pun mengajak Jang Tesan untuk pergi. "Daniel, ayo kita pergi. Aku ingin pulang cepat." "Ah, oke," kata Jang Tesan dengan raut wajahnya yang masih tak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Melihat kecantikan si Clara itu, dalam hati Lierin mengatakan kalau si Clara itu begitu menawan. "Aku tak ingin mengakuinya, tapi gadis itu sungguh sangat menawan," kata Lierin dalam hati sembari melihat ke arah si Clara yang hendak pergi meninggalkannya dengan Jang Tesan. Jang Tesan yang mau menyusul kepergian si Clara itu pun melambaikan tangannya ke Lierin dan dia juga mengatakan, "Sanbe, kami pergi dulu ya." Lierin yang sudah tak bisa menghentikan Jang Tesan lagi itu pun mengatakan dengan nada yang seakan-akan terpaksa, atau sebenarnya Lierin ini tak ingin Jang Tesan ikut pergi juga. Lierin di sini sebenarnya ingin lebih lama lagi bersama Jang Tesan, tapi apa dikata, dia pun tak bisa menghentikan Jang Tesan itu. Dia pun dengan terpaksa dan pasrah mengatakan, "Ah, iya, oke, sampai jumpa lagi Tesan,"
kata Lierin yang sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi untuk menghentikan Jang Taesan pergi bersama Clara. Waktu si Clara dan Jang Taesan sudah cukup jauh dari Lierin, si Clara pun menoleh lagi ke Lierin dan mengatakan, "Sampai jumpa lagi ya, Yerin." Twing, kata si Clara sembari mengedipkan mata ke Lierin seakan dia sedang menggoda Lierin dan memamerkan kemesraannya bersama Jang Taesan. Dalam hati Lierin sebenarnya merasa kesal dengan kelakuan si Clara itu. Tapi apa dikata, nasi udah menjadi bubur. Yerin pun dengan pasrah menjawab perkataan Clara tadi. "Ah, iya, sampai jumpa," kata Lierin sembari terus saja melihat ke arah mereka berdua pergi dan berharap Jang Taesan akan menoleh ke arahnya sekali lagi seperti si Clara. Tapi tak disangka walaupun mereka sudah pergi cukup jauh, Jang Taesan sama sekali tak menoleh sedikit pun ke arah Lierin. "Apa ini? Kenapa Taesan sedikit pun tak menoleh ke arahku lagi?" ucap si Lierin dengan suasana hatinya yang kacau balau. Huhuhu, so sad ya guys ya. Lierin pun akhirnya hanya bisa melihat mereka pergi bersama-sama tanpa Jang Taesan menoleh sedikit pun ke arahnya. Dan Lierin juga hanya bisa terdiam dalam perasaan kalutnya itu melihat kemesraan mereka berdua yang sekarang pergi semakin menjauh. Tapi kemudian setelah semua kejadian itu, scene pun akhirnya berpindah di rumah Jang Taesan, atau lebih tepatnya di rumah lama Jang Taesan, rumah orang tuanya. Di sini kita diperlihatkan si Clara dan Jang Taesan yang sudah sampai di rumahnya, rumah lama Jang Taesan maksudnya guys. Dan di sini ada ibunya Jang Taesan juga yang menyambut kedatangan mereka. Jang Taesan pun memperkenalkan ibunya itu ke si Clara. Si Clara yang tahu kalau itu ibunya Jang Taesan pun mengatakan, "Ibu, kamu sangat cantik." "Hahaha, kamu bisa aja Clara, padahal kamu juga begitu cantik dan menawan," balas ibu Jang Taesan. Lalu setelah mereka sudah cukup lama mengobrol dan basa-basi, si Clara pun tak sengaja melirik ke sebuah lukisan di dinding yang membuatnya tertarik. Dia pun menanyakan lukisan itu ke Jang Taesan. "Daniel, itu lukisan siapa? Itu terlihat seperti sebuah mahakarya. Aku merasakan emosi yang cukup dalam saat melihatnya." Jang Taesan pun ngejawab, "Oh, lukisan itu adalah lukisan ibuku." Si Clara pun sedikit terkejut karena lukisan itu adalah karya ibunya Jang Taesan. Dia pun mengatakan, "Wah, benarkah? Ibu, apakah kamu benar-benar yang melukis lukisan itu?" Ibu Jang Taesan pun mengatakan, "Hahaha, ya, saat kuliah dulu aku mengambil jurusan seni." Si Clara pun bilang, "Wah, ibu, kamu sangat keren." Dia pun mengatakan itu sembari mendekat dan merangkul tangan ibunya Jang Taesan. Tak selang lama, ibu Jang Taesan pun bertanya tentang bagaimana mereka berdua bisa bertemu. Dan ibu Jang Taesan juga menanyakan apakah mereka ini berkencan. Jang Taesan yang tadinya akan meminum minumannya, sentak saja dibuat terkejut oleh pertanyaan ibunya itu. Namun, si Clara pun menjawab, "Kami bertemu di Hong Kong, Bu. Aku teman baiknya Daniel di sana," kata si Clara sembari mengedipkan matanya ke Jang Taesan. Jang Taesan pun mengiyakan perkataan si Clara barusan sembari tersenyum aneh ke ibunya. Si Clara di sini mengatakan cuman teman aja guys. Padahal sebelumnya waktu bertemu Lierin dia mengatakan kalau dia adalah pacarnya Jang Taesan. Ternyata si Clara juga bisa menahan dirinya juga ya kalau di depan ibunya Jang Taesan. Tapi melihat senyuman aneh Jang Taesan itu, ibu Jang Taesan pun meragukan mereka dan dia pun mengatakan, "Benarkah?" kata ibu Jang Taesan. Jang Taesan yang mulai panik sembari mengoyak-oyak ibunya tersebut, dia pun mengatakan, "Hei ibu, kenapa kau seperti itu? Apa kamu tidak percaya dengan anakmu ini? Anakmu ini tidak seperti apa yang kamu pikirkan, Bu." Namun tak selang lama, di tengah Jang Taesan sedang mengoyak-oyak ibunya ini agar ibunya itu percaya padanya, tiba-tiba terdengar suara ayah Jang Taesan yang mengatakan, "Sayang, apa ada tamu? Aku pulang," kata si ayah. Tapi ketika si ayah masuk ke rumah, ia pun terkejut melihat Jang Taesan ada di sana. "Taesan!" teriak ayah Jang Taesan yang terkejut. Kepulangan si ayah itu ternyata bersama dengan si kembar juga. Si kembar yang melihat kakaknya ada di rumah ini pun juga mengatakan, "Omo, Opa, kapan kamu datang?"
Jang Taesan pun sejenak tersenyum menyambut kedatangan mereka. Lalu dia pun bilang, "Ah ayah, si kembar juga. Ternyata si kembar ikut denganmu juga ya ayah." Si kembar pun bilang, "Ya, kami baru saja kembali dari liburan bersama ayah. Kami mengunci apartemenmu dengan baik kok sebelum kami datang kemari. Tenang aja," kata si kembar. "Tapi ngomong-ngomong, siapa kakak cantik ini, Opa?" Kemudian sembari membungkuk, Clara pun menyapa ayah Jang Taesan. "Senang bertemu denganmu ayah." Terkejut dong Jang Taesan dan ibunya. Begitu juga dengan ayah Jang Taesan dan si kembar. Ayah," ucap ayah Jang Taesan dan si kembar ini dengan mulut mereka yang terbuka lebar. Si Clara pun berkata lagi ke ayah Jang Taesan dengan gaya pose imutnya namun terlihat seksi. Dia pun mengatakan, "Perkenalkan ayah, nama saya adalah Clara Lee. Saya adalah teman dekat Daniel." Tak selang lama si ayah pun berteriak memanggil nama Jang Taesan sampai bisa terdengar dari luar rumah. "Taesan!" teriak ayah Jang Taesan. "Ya ayah," jawab Jang Taesan dengan raut wajah ketar-ketir. Si ayah pun bilang, "Hari ini ayo kita bicara sesama pria. Diinterogasi nggak lu sama bapak?" Beberapa saat kemudian mereka pun pindah ruangan yang hanya tersisa si ayah dan ibu Jang Taesan dan Jang Taesan itu sendiri. Si ayah di sini mengatakan, "Taesan, di era internasional ini, menurutku kebangsaan itu bukanlah masalah." Apa? Apa yang sedang ayah coba bicarakan ini?" ucap Jang Taesan. Kemudian si ayah pun mengatakan dengan nada yang cukup serius, "Taesan, aku pasti akan menyetujui pernikahan ini," kata si ayah Jang Taesan dengan lantang. Sentak saja setelah mendengar hal tersebut membuat raut wajah Jang Taesan memucat seketika dong. Dia pun berteriak, Apa?" kata Jang Taesan dengan raut wajah pucatnya dan berkeringat dingin. Bersamaan juga dia mendapatkan notif kalau dia memperoleh poin karma, yang sentak saja membuat Jang Taesan ini semakin terkejut lagi. Dia pun kebingungan karena bisa-bisanya dia mendapatkan poin karma di saat seperti ini. Jang Taesan dengan panik di sini berusaha dengan keras menjelaskan ke orang tuanya, "Ayah, ibu, tenang dulu. Ada apa dengan kalian berdua ini? Clara itu cuma temanku. Kalian tahu itu kan?" Namun di saat Jang Taesan berusaha keras untuk menjelaskannya, tiba-tiba si ayah pun mengatakan, "Berhenti mengoceh dan cepatlah berkemas." Jang Taesan pun terkejut dengan perkataan ayahnya itu, dan dia pun mengatakan, Apa? Memangnya ada apa?" tanya Jang Taesan. Lalu dengan senyum-senyum si ayah pun menjawab, "Kita akan pergi liburan ke pantai, Taesan. Hehehe." Ibu Jang Taesan pun juga menambahi perkataan si ayah itu dengan senyum-senyum juga. Dia pun mengatakan, "Ya Taesan, kita akan liburan keluarga kita dan Clara," kata ibu Jang Taesan. Jang Taesan pun dibuat terkejut tak percaya lagi. "Hah? Liburan keluarga kita? Dengan Clara juga? Sepertinya aku merasa ada yang aneh dengan perkataan kalian itu," kata Jang Taesan dengan raut wajahnya yang tercengang. Ayah dan ibu Jang Taesan pun mengatakan, "Ya, kita sudah bicara sama Clara dan dia juga sangat menyukainya." Lalu setelahnya, scene pun berpindah ke esokan harinya. Di sini mereka semua sudah bersiap untuk pergi liburan ke pantai. Kendaraan yang mereka gunakan di sini terpisah. Jang Taesan dengan mobil sportnya dan keluarga Jang Taesan dengan mobil mewahnya. Sebenarnya si kembar di sini ngomel-ngomel ingin ikut mobil Jang Taesan sih, tapi dimarahi oleh ibu mereka. Dan si ayah berkata ke Jang Taesan, "Taesan, sampai jumpa di pantai Daecheon ya." Jang Taesan pun menjawab, "Ya ayah, berkendaralah dengan hati-hati." Dan berangkatlah mereka berlibur ke pantai Daecheon. Dalam perjalanan, Jang Taesan di sini berkata dalam hati, "Meskipun ini liburan, aku tidak boleh hanya main-main saja. Aku harus merencanakan masa depanku." Lalu tak selang lama, Jang Taesan pun bertanya ke si Clara tentang pendapat Clara dengan keluarganya. "Bagaimana pendapatmu tentang keluargaku?" Si Clara pun menjawab dengan menggunakan bahasa Inggris. "So nice, so good," kata si Clara. Dia pun juga mengatakan,
Papa memang membosankan, tapi dia lebih manis dari yang kukira. Kalau Mami, dia sangat elegan, sedangkan si kembar masih muda, jadi mereka memanggilku unik. Lalu gak selang lama kemudian, Jang Tesan pun bertanya lagi, Clara, apa kamu memiliki senior saat kuliah yang bisa dipercaya? Clara pun menjawab, senior? Senior saat kuliah ya? Memangnya kenapa Daniel? Apakah kamu sedang membutuhkan karyawan di perusahaanmu? Jang Tesan pun menjawab, ya bisa dibilang begitu sih. So, karena kau lulusan dari jurusan ekonomi di Chicago, akan lebih baik jika dia adalah seorang senior industri keuangan. Belakangan ini, banyak yang terpaksa pensiun karena dampak dari krisis. Aku akan membayar biaya headhunter tertinggi. Daripada bakat investasi yang menguntungkan, bakat manajemen adalah yang paling penting. Aku berharap bisa menemukan seseorang yang dapat mempercayai dan mengikutiku. Jika memungkinkan, aku lebih suka orang yang lebih tua yang memiliki banyak koneksi dengan anak muda. Bahkan lebih baik lagi jika mereka memiliki hubungan dengan politik Amerika. Si Clara pun mengatakan, Daniel, jika kau mencari orang yang berbakat seperti itu, sepertinya kau sedang mencari seorang manajer di sektor keuangan. Kau harus menyiapkan gaji tahunan yang tinggi kalau begitu. Jang Tesan pun menjawab, jangan khawatir. Aku akan memberi mereka penawaran terbaik di industri ini. Mendengar hal tersebut, sentak saja si Clara menawarkan diri. Si Clara pun mengatakan, wow, kalau gitu kenapa kau nggak ngerekrutku saja Daniel? Jika aku bersamamu, semuanya akan baik-baik saja. Jang Tesan pun langsung ngejawab, maaf Clara, tapi romansa di kantor itu dilarang, kata Jang Tesan sembari menancap gasnya lebih cepat lagi. Dalam hati Jang Tesan berkata, yah maafkan aku Clara, karena aku sekarang lagi benar-benar membutuhkan bakat yang bisa menjadi tangan dan kakiku. Dan beberapa waktu kemudian, akhirnya Jang Tesan dan yang lainnya pun sudah sampai di pantai Daicheon. Terlihat Jang Tesan dan ayahnya sedang melihat indahnya pemandangan pantai Daicheon dari balkon sebuah resort. Si ayah begitu menikmati pemandangan itu. Tapi tak selang lama kemudian, Jang Tesan pun mengatakan ke ayahnya yang membuat ayahnya cukup terkejut. Jang Tesan mengatakan, Ayah kok berani ya mengatakan bahwa kita akan berlibur tanpa membuat reservasi terlebih dahulu. Padahal ini kan musim liburan. Si ayah dengan terbata-bata menjelaskan, ya, ayah harus liburan. Ini kan perjalanan keluarga pertama ayah dalam 10 tahun ini. Tapi ngomong-ngomong, Tesan, bagaimana kau bisa mendapatkan reservasinya begitu cepat? Padahal mereka tadi mengatakan ke ayah kalau mereka tidak memiliki kamar yang tersisa. Dan juga ini adalah resort mewah. Bagaimana caramu bisa melakukannya? Tanya si ayah ke Jang Tesan. Jang Tesan pun hanya tertawa dan mengatakan, hahaha, siapa dulu ayah? Aku kan Jang Tesan, anakmu, ucap Jang Tesan. Tapi ternyata orang yang melakukan semua itu adalah Yosera. Dalam hati Jang Tesan setelah mengatakan itu tadi, dia pun merasa berterima kasih pada Yosera. Jang Tesan pun berkata dalam hati, terima kasih Sekretaris Yu. Dia pun mengatakan itu sembari melihat indahnya pemandangan laut pantai Daicheon. Yosera nggak tahu aja ya, padahal di sini Jang Tesan lagi liburan sama si Clara juga. Kalau tahu, mungkin dia nggak mau bantu kali ya. Oke, lanjut. Kemudian Shin pun berpindah ke tempat Clara. Clara di sini terlihat begitu cantik, anggun dan seksi saat dia memakai bikini. Dan karena itulah pandangan semua orang yang berada di pantai ini tertuju pada Clara. Clara di sini membius semua pandangan orang yang melihatnya. Mereka yang melihat Clara itu pun mengatakan, lihat di sana, lihatlah wanita itu woi. Apakah dia seorang model? Kata orang-orang yang ribut sendiri setelah melihat Clara. Namun ada yang mengatakan lagi, tidak, dia bukan seorang model, tapi dia adalah seorang dewi. Gila, gue jadi pingin ke toilet setelah ngelihat dia. Enggak guys, yang terakhir itu hanya candaan Mimin aja ya. Oke, slow. Begitu juga si kembar di sini, si kembar yang melihat kecantikan Clara. Mereka pun memuji si Clara. Uni, kamu cantik banget. Tubuhmu juga luar biasa. Bagaimana kulitmu bisa semulus ini?
ucap si kembar ke Clara. Ternyata kulit si Clara di sini mulus banget ya guys ya. Nggak korengan kayak lulu pada. Nggak bercanda guys, bercanda. Jangan diambil hati ya. Oke, lanjut. Si Clara yang dipuji seperti itu oleh si kembar. Dia pun mengatakan, "Kalian bisa aja kalau memuji ya. Kalian juga terlihat manis kok," kata si Clara. Setelahnya, si kembar pun mulai berlari ke arah pantai sembari berteriak, "Opa akan segera datang. Ayo kita main bareng di pantai sambil nunggu Opa datang," ucap si kembar sambil berlari ke arah pantai dan diikuti oleh si Clara dari belakang. Tapi ternyata gerak-gerik mereka itu sedari tadi sedang dipantau oleh seseorang dari tempat lain menggunakan teropong. Masum banget nih orang ya guys ya. Tapi yang membuat mengejutkan lagi adalah orang yang sedang memantau si Clara dan si kembar dari tadi itu ternyata dia adalah Dong Seong. Ya, Dong Seong yang dibela-belain Lierin dulu sampai Lierin mencampakkan Jang Tae-san dan memilih bersama odong-odong Seong yang mesum ini. Dong Seong yang sedari tadi melihat body shaming dan cantiknya si Clara menggunakan teropongnya itu. Akhirnya dia nggak tahan lagi. Sepertinya dia sudah sakne berat sama si Clara ya guys ya. Dan dia pun mengatakan, "Hai wanita cantik," kata Dong Seong ini dari jauh dengan percaya dirinya seakan-akan dia sudah pasti bisa menggaet si Clara. Apakah Dong Seong akan bisa membuat si Clara seperti Lierin juga? Dan apakah si Clara akan mencampakkan Jang Tae-san dan beralih ke dalam pelukannya Dong Seong? Tetap saksikan kelanjutannya di channel Mimin ini ya guys ya. Ya, dan seperti apa yang kalian pikirkan, cerita pun bersambung.